Hai guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Kenalkan, saya orang Batam. Kangen masa-masa seperti ini. Dulu sebelum corona, ternyata hidup kita indah sekali. Bebas, bisa pergi kemana saja, dan gak usah pakai masker. Dulu, sebelum corona, sesekali kalau lagi pengen, saya jalan-jalan ke Singapura. Jalan-jalan sambil update status medsos saya tentunya. OTW Singapura. Keren kan statusnya? Kalau sudah begini, medsos saya bakalan banjir like and comment. Bareng siapa, bro? Nggak ngajak-ngajak. Nitip Old Changki ya. Medsos telah sukses menumbuh suburkan perilaku purba manusia, yaitu suka pamer. Singapura kotanya bersih, indah, teratur, dan nyaman. Cuma anehnya, saya tidak melihat saudara-saudara saya sebangsa senegara, warga plus 62 yang bekerja sebagai sopir bus, satpam, pelayan toko, cleaning service, karyawan pabrik, tukang bangunan, dan lain-lain pekerjaan-pekerjaan biasa di sini. Menurut saya ini aneh sekali. Batam kan cuma sepelemparan batu huluk saja dari sini. Gedung-gedung jangkung Singapura terlihat jelas dari Batam saking dekatnya. Dan di Batam ada banyak orang yang menganggur. Pengangguran yang berasal dari anak-anak sekolah menengah yang tiap tahun selalu bertambah. Pengangguran anak-anak kuliah yang tiap tahun juga selalu bertambah. Pengangguran karyawan-karyawan PT yang habis kontrak atau kena PHK. Dan pengangguran orang-orang tua seperti saya ini yang sudah sangat susah mencari kerja. Sedangkan Singapura sendiri katanya kekurangan orang untuk bekerja. Dari 5,7 juta jiwa penduduknya, 1,4 juta jiwa adalah pekerja asing. Angka pertumbuhan penduduknya rendah, karena penduduk Singapura doyan kawin tapi ogah nikah. Anak-anak mudanya berpendidikan tinggi, mereka lebih memilih bekerja di luar negeri. Sedangkan di dalam negeri, mereka lebih memilih pekerjaan-pekerjaan kelas atas yang berskill dewa atau profesional. Lalu pekerjaan-pekerjaan kelas biasa-biasa saja siapa yang menggarapnya? Mau tak mau tentu dikerjakan warga yang sudah menula atau dikasihkan pekerja-pekerja asing. Kasihan juga melihat orang-orang yang sudah tua tapi masih bekerja. Kerjaan itu kenapa tidak dikasihkan warga Batam saja? Kenapa malah tidak ada orang Indonesia yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan biasa saja itu di sini? Why? Kemanakah saya harus bertanya? Apakah saya harus bertanya kepada rumput yang bergoyang? Tanyakan kepada Mom Singapura saja, bro. Mom Singapura? Siapa pula dia? Di mana rumahnya? Apakah yang ini orangnya? Atau yang ini? Dia bukan Bunda Singapura, bro. Ini depnakernya Singapura gitu loh. Oke lah kalau begitu. Karena Mom Singapura sibuk, kita lihat saja situs resminya yang ada di Mbah Google. Ketik saja kata Work Visa Singapore, maka akan muncul situs web seperti ini. Ini adalah tampilan situs web MOM atau Depnakernya Singapura tentang ketentuan dan syarat mengurus izin kerja dan izin tinggal di Singapura. Yang pertama adalah bermacam-macam izin kerja dan izin tinggal di Singapura yang telah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemampuan atau skill masing-masing pekerja. Ada izin kerja untuk profesional, izin kerja untuk tenaga kerja yang skill dan yang semi-skill, izin kerja untuk pekerja magang dan anak sekolah, dan lain-lain. Coba kita lihat syarat dan ketentuan mengurus izin kerja bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pula memiliki pendidikan formal yang tinggi seperti yang tadi jadi pertanyaan kita. Golongan tenaga kerja seperti ini masuk dalam golongan izin kerja Work Permit for Foreign Worker. Di sini kita bisa lihat peruntukannya, yaitu bagi pekerja-pekerja asing dari negara penyedia tenaga kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah Singapura untuk dipekerjakan di bidang-bidang pekerjaan konstruksi, pabrik, galang kapal, pengolahan, atau pelayanan. Syarat ini adalah asal muasal penyebab kenapa orang-orang Batam tidak bisa bekerja secara resmi di bidang-bidang pekerjaan seperti tersebut di atas.
karena pemerintah Singapura telah menentukan negara-negara mana saja yang bisa menjadi negara penyedia tenaga kerja bagi bidang-bidang pekerjaan tersebut. Sektor-sektor yang bisa diisi tenaga kerja asing itu yaitu sektor bangunan, pabrik, galangan kapal, pengolahan dan servis. Pertama kita lihat sektor konstruksi atau bangunan. Negara-negara penyedia tenaga kerja yang dibolehkan adalah Malaysia, RRC, negara non-traditional source seperti India, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, Myanmar, dan Filipina. Ditambah negara-negara North Asian source seperti Hong Kong, Macau, Korsel, dan Taiwan. Negara Indonesia tidak termasuk kan? Kemudian coba kita tengok sektor pabrik. Negara-negara yang termasuk negara penyedia tenaga kerjanya adalah Malaysia, RRC, North Asian source seperti Hong Kong, Macau, Korea Selatan, dan Taiwan. Lagi-lagi Indonesia tidak terdaftar di sini sebagai negara pemasok tenaga kerja. Begitu juga dengan sektor galangan, sektor proses dan servis. Sektor proses meliputi industri perminyakan, petrokimia, dan produsen obat-obatan. Sedangkan sektor servis meliputi bidang keuangan seperti asuransi, real estate, dan lain-lain. Bidang transportasi, pergudangan, komunikasi, dan lain-lain. Komersil meliputi grosir dan eceran. Juga bidang perhotelan dan restoran. Di sektor ini pun, Indonesia juga tidak termasuk negara pemasok tenaga kerja. Jadi, orang Indonesia tidak bisa jadi supir bus di Singapura? Yup, bukan cuma supir bus. Orang Indonesia juga tidak bisa jadi satpam, rumboy, waiter, pelayan rumah makan, buruh pabrik, cleaning service, pramuniaga, buruh bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan sejenisnya di Singapura. Jadi bisanya kerja apa? Untuk level pekerja biasa yang menggunakan izin kerja yang bernama work permit, bisanya cuma jadi pembantu rumah tangga dan anak buah kapal saja. Sedangkan untuk level pekerja terampil dan profesional yang menggunakan izin kerja espas dan employment pass sih bebas. Nggak ada batasan negaranya. Asal skillnya bisa mengalahkan skill warga negara Singapura atau warga negara asing lainnya. Dan orang tersebut permohonan izin kerjanya disetujui oleh MOM Singapura. Untuk memudahkan memahaminya, lihatlah ilustrasi sebagai berikut. Posisi sales, SPG, salesman tidak bisa diambil dari orang Indonesia karena izin kerjanya memakai work permit. Sedangkan Indonesia tidak ada dalam daftar negara yang bisa memasuk tenaga kerja pada posisi tersebut. Tapi posisi sales manager bisa orang Indonesia karena izin kerjanya adalah employment pass. Semua negara bisa mendapatkannya. Posisi kasir, teller tidak bisa diambil dari orang Indonesia, tapi akuntannya bisa orang Indonesia. Tapi kan nggak banyak orang kita yang punya skill dewa kayak gitu, Bang. Itulah masalahnya. Coba Singapura memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diizinkan sebagai pemasok tenaga kerja untuk sektor-sektor yang ada di work permit for foreign worker tadi. Kan bisa sama-sama happy. Singapura bisa mendapatkan sumber tenaga kerja yang berlimpah nggak ada habis-habisnya. Sedangkan bagi Indonesia, keuntungannya bisa mengurangi angka pengangguran yang selalu bertambah. Keuntungan bagi pekerja Indonesia adalah mereka bisa bergaji dolar. Seperti kami dong, Bang. Iya, sama-sama untung. Yalah. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.